Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya podcast Sanca Bule. Oke, malam ini seperti biasa di ruangan kamar kecilku ini, saya baru balik gawe ya teman-teman. Saya akan menceritakan sebuah komunitas di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pergaulan kita. Seperti saya punya komunitas yang namanya itu adalah Sahabat Kebit Cakung yang ada di daerah Jakarta Timur, ya kan, khususnya Cakung. Ketika kita mau masuk ke komunitas, tentu kita harus tahu dulu ya kan, apa sih arti komunitas buat kalian dan buat saya pribadi, ya kan. Nah, gitu. Kalau menurut saya pribadi sih, komunitas itu adalah wadah seperti keluarga kedua kita dan teman-teman semuanya, ya enggak. Makanya di antara satu dengan yang lainnya kita harus saling pengertian, saling perhatian, paham watak dan karakternya masing-masing. Bener nggak? Ketika di wadah ada yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti teman kita Arjen atau Langka trouble di jalan mengalami musibah, tentunya sakit satu sakit semua, ya nggak. Nah, begitupun juga komunitas di dalam komunitas itu pasti seperti itu semuanya, ya nggak. Apa yang kita rasakan pasti merasakannya semua. Kompak aja belum cukup, ya kan, kalau watak kita masih berbeda dengan perasaan orang yang dan lainnya, ya enggak. Makanya buat kita semua nih, pahami arti komunitas itu seperti apa, wadahnya gimana, wataknya gimana. Tapi ketika kita sudah memahami untuk masuk ke dunia komunitas dan siap segala-galanya, berarti kita siap dengan komitmen dan tanggung jawabnya. Bener nggak? Karena berat men hidup di komunitas, gak semudah yang kita bayangkan, ya kan. Jangankan di komunitas, hidup antara gue dengan keluarga gue aja pasti berbeda pemikiran, bener nggak. Apalagi di komunitas yang begitu notabene banyak orangnya, pasti pemahaman kita berbeda, ya kan. Sehingga satu pemikiran yang jelas visi dan misinya ya harus sama. Apa sih visi dan misi dari komunitas kita? Bersedekah atau apa, ya kan. Yang penting selama jalannya masih baik dan benar, ya kita jalanin aja. Karena komunitas itu juga adalah tempat keluarga kita kedua, seperti yang tadi saya bilangin. Ketika kita lagi nyari nafkah, menggojek, ya kan, terus kita trouble di jalan tanpa disadari yang namanya terjadi laka, ya kan, nggak mungkin kita hindari, pasti terjadi. Otomatis yang akan menolong kita siapa lagi kalau bukan orang-orang yang ada di komunitas kita, ya nggak, orang-orang yang terdekat. Ya mungkin lah kita telepon keluarga dulu, ya kan, mungkin mereka sibuk, mungkin mereka seperti apa. Nah, pahamilah, berat main hidup di komunitas itu, berat, benar berat. Tapi kalau lu ego, digedein ego, cuman mendem di wadah dan nggak ada sosialisasinya, buat apa lu hidup di komunitas? Percuma bro, lu lebih baik hidup sendiri aja, single fighter, ya nggak. Lu mau kemana, mau nyari apa juga bebas, nggak ada pemikiran. Tapi kalau kita sudah masuk ke wadah komunitas, jelas pasti beda, ya gak? Karena kita udah mencakup ruang lingkup yang banyak dengan teman-teman kita, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bahu membahu dalam hal sekecil apapun, ya gak? Sakit satu sakit semua. Ketika kita ada yang merasakan dari keluarga kita sakit atau apa, pasti kita juga terjun, ikut andil, ya kan, untuk memberikan doa dan sumbangan dari anak-anak kepada keluarga kita yang kita cintai, benar kan? Jadi brother, saudara-saudara, pahamilah arti komunitas itu. Berat hidup di komunitas, tidak semudah yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Terkadang kalau kita memikirkan ego aja, kita pasti baper bawaannya, keluar live group tanpa ada basa-basi, ya kan, keluar, ya itu sih hak kalian mau keluar juga, ya. Tapi setidaknya kan kalau kita sudah masuk komunitas, kalau kita mau izin live group, ya setidaknya ada omongan lah, basa-basi gitu kan, yang bikin enak semua anggota di komunitas itu kan. Kenapa kita mau live, kita mau keluar dari grup, apa sudah tidak merasa nyaman atau gimana? Saya kembali lagi, itu hak kalian masing-masing, bener nggak.
Makanya terbentuknya komunitas sahabat negeri Cakung ini, Sanca ya kan. Kita tuh ingin menyatukan pemikiran kita itu yang walaupun berbeda tapi tujuannya sama ya kan. Dari dulu juga sahabat negeri Cakung yang kita bikin sama ketum kita Putra ya kan. Kita tuh wadahnya itu satu. Ketika kita punya rezeki yang lebih dari gojek kita, walaupun nggak besar sumbangsi kita dari seorang 10.000, minimal 10.000 dari anggota 10.000 kali 30 orang udah dapat 300.000. Lo bayangin nggak? Terus kita sumbangkan ke anak yatim. Apa kalian akan merasakan manfaatnya? Pasti bakal merasakan manfaatnya dari faedah sedekah itu. Benar nggak teman-teman? Coba bayangkan. Kalau kalian merasa berat, jangan. Karena sedekah itu harus didasari dari hati yang ikhlas. Kalau lu nggak ikhlas juga, lu ngasih duit 1 juta juga, lu ngasih duit 1 juta, 1 juta juga percuma, nggak bakalan ada artinya. Tapi kita ngasih walaupun cuman kecil, 10.000 kita kumpulin. Setidaknya dari 30 orang tuh yang ngasih 25 orang ya. Sudah dapat 250.000. Lu bayangin ya. Kita sudah bisa membantu anak yatim, meringankan beban mereka. Kita dapat pahalanya, kita dapat ganjarannya, dijauhkan dari tolak bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita besok harinya bertambah, nggak bakalan berkurang. Lu yakin deh sama diri lu sendiri. Kalau lu yakin ya enggak, setiap orang bersedekah itu pasti bakal berlipat ganda ganjarannya. Cuman kita nggak pernah tahu hari ini, hari esok ataupun kapan, nggak pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Cuman dasarnya landasi dulu dari hati lu yang ikhlas ya kan? Coba kita bayangkan, itulah arti komunitas bersama teman-teman kita semuanya, saling berbagi, saling merasakan, dan saling memberi yang terbaik. Walaupun kita bukan orang-orang kaya ya kan? Kita hanya hidup sederhana, pekerjaan kita juga seperti ini, nggak apa-apa. Kita jangan pernah kita jangan pernah merasa malu dipandang rendah oleh orang-orang yang di sekitar kita. Apa-apa, selama kita kerja baik, tujuannya baik, halal di mana pun, kita jalanin aja ya enggak. Sedekah itu memang perlu kalau kita punya dan mampu, bener nggak? Tanpa ada dasar paksaan dari hati lu ya enggak. Walaupun mau cuma 500 rupiah, 1.000 rupiah, besarnya 10.000 rupiah, nggak apa-apa. Yang penting bisa bermanfaat buat anak yatim dan yang lain-lainnya. Itulah arti komunitas. Bersama kita ada, kompak dan ikhlas dalam menjalankannya. Jangan cuma sekedar mendem, diem, pura-pura nggak tahu. Ya kalaupun lu nggak bisa ikut dalam sosialisasi karena keluarga lu belum kondusif, ya nggak apa-apa. Yang penting etikanya lu bisa bicara di grup. Maaf nih, kalau hari ini gue nggak bisa ikut untuk acara sosialisasi karena keluarga gue belum kondusif. Kita juga sebagai para admin juga nggak bakalan pernah melarang, karena kita malah mendukung buat kerjaan lu. Yang penting keluarga lu kondusif. Cukup doakan aja, bantu temennya dengan doa, semoga acara donasi dan sosialisasinya lancar. Itu aja yang terpenting. Jangan dibikin pusing kalau ada acara-acara sosialisasi di pikiran, dibikin rumit lah. Lu gak enak ya, merasa masuk komunitas kayak merasa terbebani. Jangan. Gak ada yang masuk komunitas itu merasa terbebani. Ya lu sanggup lu jalanin, ya lu gak sanggup jangan. Kita berpikirnya secara dewasa, jangan pakai ego. Bener gak teman-teman? Jalaninlah semuanya dengan ikhlas. Pasti enak dan lu pasti bisa, dan otak lu pasti cerah. Tapi lu kalau ngandelin ego ya nggak bisa, karena pandangan kita dan otak mereka juga pasti berbeda ya kan? Bukan gua mau jadi sosok yang kayak so terbaik, so gimana, bukan. Ini sekedar mengingatkan buat teman-teman yang ada di komunitas Sanca, kita harus selalu menjaga kekompakan kita, keharmonisan kita di dalam hal apapun. Kalau kalian bisa ikut bersosialisasi ya silahkan, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kita nggak ada paksaan, yang penting doa dari kalian tulus ya kan? Selalu jaga kekompakan, selalu jaga kebersamaan, dan jangan pernah mengandalkan ego dalam pikiran lo. Karena kita sudah dewasa, sudah paham mana yang baik dan mana yang buruk. Itu aja, bener nggak? Biar sahabatnya di Cakung ini tetap berjalan
kedepannya menjadi yang terbaik buat yang ada di sekitarnya. Toh dari dulu juga wadah komunitas ini juga kita ngegojek sambil bersosialisasi di saat kita lagi punya rezeki, walaupun nggak besar, kecil besarnya itu menjadi patokan. Yang penting kita ikhlas memberikannya kepada anak-anak yatim. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan pernah lupa kalau memang saya ada salah, mohon maaf kalau ada hilaf dari kata-kata, tolong dimaafkan. Saya juga belum sempurna di mata kalian, tapi setidaknya kita harus selalu memberikan yang terbaik di dalam pembicaraan kita. Salam respect buat siapapun, buat Gojek seluruh Indonesia, buat komunitas Gojek di Indonesia. Salam persahabatan dari sahabat yang bercapu. Berapu, berapu. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.